Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DKM Majelis As-Sofa Bapak Haji Ali beserta keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Ustadz Iming, Habib Banal Mahbub, Habib Umar bin Hud Al-Kab, bapak-bapak para asatidz sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih dikasih kesempatan untuk melakukan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat umur kita. Semoga Allah memberikan keberkahan buat hidup kita, buat usaha kita, dan juga buat keluarga kita. Semoga umur kita dijadikan umur yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fi ulumi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, ketika hadis atau ucapan Rasul diucapkan, berarti kalau kita mengaku umat Nabi, kita harus ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi. Man ahana khamsatan minan nasi khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara dari manusia, barang siapa yang meremehkan dari 5 dari manusia, khasira khamsatan, maka dia akan celaka atau rugi 5 perkara. Artinya kalau kita meremehkan yang 5 perkara, dia akan rugi 5 perkara. Yang pertama, manistakhaffa bil ulama'i. Barang siapa yang meremehkan ulama, ya, meremehkan ulama. Meremehkan dengan apa? Bi antaraka ta'zimahum, dengan meninggalkan menghormati ulama. Ya. Dengan tidak hormat kepada ulama. Khasirad dinah, maka dia akan rugi di segala urusan agamanya. Urusan agamanya rugi kalau meremehkan ulama. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Karena pewaris nabi itu adalah ulama. Kita mengaku cinta Nabi, mengaku umat Nabi, harus cinta kepada para pewaris Nabi. Dan juga al-ulama'u sirajul ummah. Ulama itu adalah lampu buat umat. Ya Pak. Kalau nggak ada ulama, kira-kira umat bisa terang nggak? Musola nggak ada lampunya Pak, gelap nggak? Gelap. Dengan adanya lampu itu, maka ini terang. Kelihatan semua mana yang salah, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang jelek. Begitu juga dengan posisi ulama. Al-ulama sirajul ummah. Ulama itu adalah lampunya umat. Jadi nggak boleh kita meremehkan. Dan selanjutnya, al-ulama kalmilhi. Ulama itu bagaikan garam. Masakan apapun Pak, kalau nggak ada garamnya, kira-kira enak nggak Bib? Nggak enak, hambar Bib. Jadi saking diperintahkan oleh Nabi, ini perintah Nabi Pak, ya, man ahana, barang siapa yang meremehkan 5 perkara dari manusia, maka dia akan rugi 5 perkara. Jadi siapapun ulamanya. Siapa itu ulama? Kalau Sayyidina Ali mengatakan ana abduman allamani harfan, saya hambanya orang yang telah mengajarkan saya 1 huruf. Yang telah mengajarkan 1 huruf buat kita aja itu udah menjadi hamba, menjadi tuannya. Kita boro-boro kadang-kadang menghormat sama guru saja. Ya kan, guru udah nyampein berapa ribu huruf, takzimnya nggak ada sama guru. Ya wajar kalau hidupnya nggak ada perubahan. Ya wajar ibadahnya nggak berubah karena nggak ada takzimnya sama ulama. Jadi kita rubah cara berpikir kita. Yang kedua, yang selanjutnya, fa innahum ma'danus syariah. Karena ulama itu ma'dan, sumber segala hukum agama. Kalau ada masalah agama larinya ke RT atau ke Ustadz Pak.
pasti ke ustadz, ke guru, ke kiai. Ada yang meninggal, ustadz nanti tahlilan ya. Di rumah saya nggak manggil lurah, Pak Lurah pimpin tahlil ya, nggak ada itu. Ustadz Iming, yang lainnya dipanggil, ya. Jangan cuma butuhnya doang ulama, ya. Setiap apapun yang diajak oleh ulama harus kita ikutin. Ma'arabtu lau murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau tidak ada guru, ma'arabtu rabbi, bagaimana saya bisa mengenal Allah? Begitu kan, Pak? Kita bisa sholat dengan baik karena ada guru. Jangan diremehkan, Pak. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umaroi al muluk khasirad dunya. Dan barang siapa yang meremehkan umaro itu dari tingkat RT, RW, lurah, camat sampai presiden. Nggak boleh diremehin, Pak, ya. Tibang RT nggak boleh. Tibang RW nggak boleh, Pak, karena RT itu rukun tetangga, kepala berapa RT, berapa rumah kalau sini, Ustaz? Satu RT ada berapa ratus? Satu RT 300 kepala keluarga, pimpinannya cuma satu RT, iya kan? Jangan diremehin, Pak, jangan diremehin, karena RT itu tanggung jawabnya berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan kalian mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Kita memimpin keluarga, ditanya tentang bagaimana kita mendidik keluarga, istri kita, anak-anak kita. Bahkan kita mendidik diri kita udah bisa belum? Ra'in, kita sebagai ra'in, sebagai pemimpin, ya. Kita jangan menilai orang lain, Pak. Nilainya ke diri sendiri aja. Belum tentu kalau kita dikasih jabatan RT bisa mampu kita. Iya kan? Tibang RT, itu mau tibang RT kecil. Gue punya kenalan tuh lurah kan gitu. Jangan, Pak. Karena kalau meremehkan umaro, di sini dikatakan, kenapa memang? Li'annahum alladzina yuratibuna bi umurid dunya. Sesungguhnya ulama itu yuratibuna, yang mengatur, menertibkan segala urusan dunia. Bikin KTP nggak mungkin sama Habib, ya Bib saya bikin KTP nggak punya stempel, Habib ya, atau Pak Haji saya bikin surat nikah, nggak ada. Pasti melalui pejabat, yaitu RT, RW, lurah, camat. Itu wajib kita hormatin, jangan diremehin. Siapapun, Pak, sebetulnya. Binatang pun nggak boleh diremehin. Karena apa? Kalau ketika kita meremehkan sesuatu atau makhluk ciptaan Allah, pada hakikatnya kita menghina yang menciptakan sesuatu atau makhluk tersebut, Pak. Iya kan? Itu orang jelek banget. Berarti kita menghina Allah, Pak. Menghina ciptaan Allah. Jangan, Pak. Fungsinya ngaji itu begini, Pak. Bisa merubah. Kadang-kadang ucapan kita asal mangap, asal ngucap sembarangan, nggak jaga perasaan orang, nggak mikirin orang itu tersinggung atau enggak. Dengan mengaji, nggak enak kah ngomong begitu. Dia kan manusia sama gua. Belum tentu dia lebih baik daripada gua. Belum tentu gua lebih baik daripada dia. Begitu, Pak. Jadi yang paling bagus tuh orang selalu husnuzon, prasangka baik, ya. Prasangka baik, Pak. Aman, Pak, hidup kalau banyak prasangka baik. Kalau suujon aja, Pak, nggak bakal benernya, Pak. Kalau kata gua dia begini, begitu aja, Pak. Kalau kata dia waduh, nggak ada benernya, Pak. Yang cuma bener dia doang. Kalau orang punya sifat suujon. Yang selanjutnya, wa manis takhaffa bil jiron, dan barang siapa yang meremehkan tetangga. Nah ini, Pak, ya, tetangga tuh. Tetangga itu adalah keluarga kita yang paling dekat. Gak mungkin, Pak, rumah kita kebakaran, Pak Haji nunggu saudara dari Jambi. Bah, Pak Haji rumah kebakaran, biarin nungguin saudaranya dari Jambi, bangnya kan. Habis ini, atau dari Palembang, atau dari Surabaya, atau dari Madura. Kalau sama tetangga kagak akur, ya. Manis takhafa bil jiron, dan barang siapa yang meremehkan dengan tetangga, khosirul manafi'ah, maka akan rugi manfaatnya. Nggak ada manfaat, Pak, hidup, ya. Karena apa? Rasulullah mengatakan la yu'minu. Di sini wallazi nafsi biyadihi. Ini sumpah, Pak. Jadi Nabi sampai sumpah. Ketika Nabi bersumpah udah berat, Pak, resikonya. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diri saya dalam kekuasaan dia, yaitu Allah. Demi Allah maksudnya. Ya, ini udah bukan pakai huruf qasam lagi. Jadi langsung melibatkan Allah, demi Allah. La yu'minu, tidak akan beriman abdun, seorang manusia, hatta yuhibba li jarihi wa ma yuhibba li nafsihi. Wa ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu abdun, tidak beriman seseorang hatta yuhibba,
sampai dia mencintai lijarihi tetangganya, wa ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Kita sama diri kita cinta enggak, Pak? Cinta, sayang. Ya. Paham enggak kalau cinta sama diri kita? Mungkin belum paham ya. Ya. Sama diri kita sayang enggak sih? Sayang lah. Kita disakitin orang marah. Begitu juga tetangga kita atau teman kita kalau kita sakitin marah. Ketika kita ngerasa nyakitin, disakitin kagak enak, jangan nyakitin. Itu hidup kayak gitu, Pak. Jadi kita itu jangan kayak di hutan, siapa kuat, siapa berkuasa, jangan. Karena hidup ini bakal kita tinggalin. Karena dunia itu bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Enggak tahu kita bakal meninggal di mana. Tempat tinggal abadi kita adalah di akhirat. Ini orang banyak gini belum tentu nih nanti ketemu lagi minggu depan. Wallahu alam, siapa yang tahu. Ya, Pak Haji. Tapi dengan menuntut ilmu ini, insya Allah, Pak, ini hadis Nabi. Yang pertama ketika kita membaca hadis Nabi, tabarrukan, mendapatkan keberkahan dari Rasul. Yang kedua, ini perintah Nabi. Berarti ini ucapan Nabi yang ditulis oleh para ulama yang wajib kita ikutin. Cuma gitu doang, wah diremehin, Pak. Jangankan masuk surga, baunya surga aja nggak bakal kecium. Apalagi mendapatkan syafaat Rasul kalau kita meremehkan hadis. Jadi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Muslim. Nah, ini hadisnya sahih. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia cinta kepada diri dia sendiri. Artinya kudu baik sama orang, baik sama tetangga. Kita punya makanan, kasih tetangga kita, Pak. Ya. Punya beli martabak nih Pak Haji. Ini kasih tetangga tuh 2 potong. Walaupun 2 potong tapi manfaatnya banyak. Gitu. Karena kalau lapar itu, Pak, nggak peduli banyak, Pak. 1 potong itu sudah cukup menghilangkan rasa lapar. Itu, Pak. Tuh, yang ketiga. Bagaimana kalau kita punya tetangga jahat? Tetangga di sini. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbur rajula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Seseorang yang bagaimana? Lahu jarun su. Dia punya tetangga yang jelek. Jelek banget. Maksud jelek omongannya, Pak, jahat gitu, bukan jelek orangnya. Ya, kelakuannya selalu nyakitin kita. Yu'zihi, selalu menyakiti dia dengan omongannya, dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan apapun. Payasbiru, dia bersabar menghadapi jeleknya sikap atau omongan tetangga. Maksudnya kalau tetangga kita ngomong kita jelek, biar aja udah, sabar. Itu Allah lebih cinta kepada orang yang sabar itu. Ya. Kalau kita sabar ya, kalau nggak sabar ya dihajar paling, Pak. Iya kan? Tapi pahalanya luar biasa. Allah cinta, Pak. Allah cinta ya Allah udah selesai kalau Allah yang cinta. Kita dicintain bini aja udah bangga, apalagi dicintain oleh Allah. Itu. Yang ketiga, yang keempat, wa man istakhaffa, dan barang siapa yang meremehkan bil aqraba, dengan keluarga dekat, dengan paman, dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, semua dengan aqraba, tetangga dekat ya. Khasiral mawaddah. Kalau meremehkan orang-orang dekat kita, keluarga dekat kita, dengan keluarga sendiri aja nggak akur, bagaimana dengan orang lain? Jangan sampai kayak gitu, Pak. Iya kan? Wa man istakhaffa, dan barang siapa yang meremehkan aqraba, tetangga dekat, keluarga kita. Khasiral mawaddah, akan hilang rasa cinta. Rugi, nggak ada rasa cinta. Siapa yang nolongin kita kalau sakit? Bukan keluarga kita, Pak. Iya kan? Ketika kita sakit pasti keluarga kita. Ketika kita meninggal yang mandikan kita keluarga kita. Orang lain belakangan, Pak. Benar nggak? Ya, andai kata ada yang kesentuh, bukan nyentuh ini hadis, Pak. Jadi ketika ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat ke kita dinasehatin, pada prinsipnya hati kita sedang dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau hati itu kalau nggak pernah disiram dengan nasihat agama, kayak pohon kering, Pak. Pohon kering kena kulit berdarah, kena baju sobek, selalu melukai. Tapi kalau sering mendengar nasihat agama, kayak pohon rindang, kena daunnya kita nggak bakal sobek, Kong, iya kan? Enak, adem tuh, begitu. Kalau orang sering ngumpul di majelis ilmu. Wa man istakhaffa bi ahlihi, dan barang siapa yang meremehkan keluarganya, istrinya, ai zaujatihi, bininya, istrinya, ya. Ngeremehin istri lah gitu. Khasirat tibal ma'isah, akan hilang rasa tibal ma'isah, wanginya atau lezatnya kehidupan.
Kalau kita sama istri nggak baik, nggak ada indah-indahnya, nggak ada kelezatan hidup, Pak. Ya, sama istri berbohong mulu, ya kan? Sama istri galak nggak boleh, Pak. Bini kita itu adalah calon bidadari kita nanti di surga. Jangan dimarahin baik ya, kaum. Kalau nggak ada bini kita, siapa yang nyuciin baju kita? Oh, banyak ada laundry. Siapa yang ngasih makan anak kita? Siapa yang ngurusin anak kita? Siapa yang ngejaga rumah kita? Siapa yang ngejaga harta kita? Semua itu adalah istri. Harus kita muliain, harus kita hormatin. Kenapa? Di belakang orang yang sukses terdapat istri yang mendukung. Istri yang sukses mendorong suaminya untuk menjadi orang sukses. Jangan digalakin, ya. Tuh, jadi 5 perkara. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan. Sayati zamanun, akan datang suatu masa, ala ummati, atas umat saya, yuhibbuna khomsan, dia mencintai 5 perkara, wa yansawna khomsan, tapi melupakan 5 perkara. Mencintai 5, melupakan 5. Tadi meremehkan 5, akan rugi yang 5. Sekarang mencintai yang 5 akan dan melupakan yang 5. Ini nasihat Nabi luar biasa ini, Pak. Ya. Yang pertama, yuhibbuna dunya payastagiluna biha wa yansawna uqba. Dia mencintai dunia, payastagiluna, sibuk nyari duit. Sibuk nyari duit. Bizinatiha, dengan perhiasan dunia. Punya ini, punya itu. Wa yansawna uqba. Dia melupakan alam akhirat. Kita bakal pulang. Yang jadi masalahnya nih, bingungnya kalau kita pikirin pelan-pelan. Yang jadi masalah, mati kita nggak tahu, ya kan? Baru dapat 1 miliar mati, kira-kira enak apa, Haji? Iya kan? Dapat nikmat banyak nih, gusuran, wah langsung punya duit miliaran, mati, nggak sempet nikmatin duit, nyarinya udah kayak apa, iya kan? Padahal kalau dia diantin, ya Allah, kalau saya dapat rezeki ini saya mau bersedekah, dikasih peluang sama Allah. Dikasih peluang sama Allah untuk dikasih panjang umur. Itu. Ya. Yang selanjutnya, wa yuhibbuna dunya wa yansawnal uqubah, melupakan alam akhirat. Yang kedua, wa yuhibbuna dura, mencintai rumah. Rumah dibikin bagus. Fayastagiluna bizinatiha, sibuk dengan memperhias rumahnya, wayan saunal kuburo, dan melupakan kuburnya. Pada rumah kita yang sebenarnya adalah kubur, Pak. Kan kuburan nggak bisa ngontrak, Pak. Iya kan? Kalau rumah bisa ngontrak sebulan 600. Tapi kalau kuburan, siapa yang mau ngontrakin kuburan, Pak? Lagi yang menempatin juga gak mau, iya kan? Iya. Nah, ketika kita sadar rumah dibagus-bagus, dibikin rumah sampai miliaran, tapi alam kubur belum kita siapin, nah itu orang yang celaka. Contoh, kita punya rumah baru, Pak. Sebelum itu rumah diisi, tentunya yang kita pikirin apa, Pak? Perabotannya, ya kan? Kursinya, lemarinya, tempat tidur, AC, spring bed, apalagi macem-macem lah furnitur udah kita pikirin, udah kita siapin tuh, langsung ke toko bangku. Buat apa? Ngisi rumah baru. Coba pikiran itu dirubah, ngisi rumah baru, yaitu kuburan kita. Cari bekal yang banyak buat di alam kubur. Caranya bagaimana? Sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering baca sholawat, sering-sering sholat, nungguin sholat, Pak. Jangan sholat nungguin kita nunggu sholat. Ini mah sholat kalau dipanggilin lewat azan masih susah, ya kan? Sering-sering sholat sunnah, ya sholat sunnah, Pak, sering, Pak? Tahajud sering lupa apa sering ngerjain? Ini kan ada 2 seringnya tuh, sering nggak ngerjain apa sering ngerjain? Iya, sering nggak lupa. Kenapa? Sesuatu itu, Pak, kalau udah nggak ada baru kerasa. Kalau udah kita tinggalin baru terasa. Makanya jangan kita menyesal sebelum itu pergi. Lagi punya dunia kita enak, Pak, tapi ketika dunia itu pergi dari kita baru terasa. Tahu-tahu gini mau gue banyak sedekah biar ada manfaatnya. Udah miskin sedekah pakai apa, Pak? Iya kan, buat makan aja repot. Artinya kita harus berpikir ke arah sana. Kuburan kita pikirin, Pak. Cara memenuhi kuburan gimana, Pak? Dengan banyak, pertama silaturahim, ya, silaturahim, sholawat, sedekah, apalagi sedekah. Suka sedekah nggak? Sedekah, Pak. Apalagi sedekah diri kita. Di badan kita ada berapa tulang?
Di dalam hadis Bukhari dikatakan di tubuh kita itu ada 360 tulang yang wajib kita sedekahin setiap hari. Kalau 1.000 perak berapa Pak Haji? 360.000, nggak bakal mampu Pak. Iya kan? Dengan cara apa kita bersedekah dengan tulang-tulang kita? Fikul sulama sodakotun. Setiap tulang-tulang itu berhak disedekahkan dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu seperti itu Pak. Dengan yang lainnya subhanallah wa bihamdi subhanallah hil azim. Jadi kagak apes baik itu diri, ya kan? Diri kita nggak apes bisnis macet. Urusan ini mentok, itu mentok. Karena tulang-tulang kita nggak pernah kita sedekahin. Iya, fikul sulama sodakotun. Setiap tulang-tulang itu mempunyai hak untuk disedekahkan Pak. Sedekah dengan apa? Dengan zikir. Itu Pak, banyakin zikir. Ini baca astagfirullahnya 3 kali habis sholat. Astagfirullah, langsung kabur Pak. Nabi beristighfar 70 kali Pak sehari, paling sedikit. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali. Kita sehari berapa Pak? Hah? Lebih dari, kalau 3 dikali 5 baru 15 Pak. Iya 15 kali istighfar kita habis sholat ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cilengok gitu Pak. Langsung kabur. Ya. Tapi Nabi aja yang udah maksum Pak, beristighfar kepada Allah 70 kali paling sedikit sehari. Kita 3 kali kali 5, 15. Masih jauh Pak. Masih jauh. Apalagi ngaku umat Nabi. Waduh, masih jauh banget dah. Masih jauh Pak. Karena kita ngaku itu pengakuan cuma di bibir, bukan di hati. Bener gak? Kalau kita sampai di hati, apa yang Nabi suruh kerjain. Jangan cuma ngaku doang umat Nabi, ya kan? Oh iya, bisa ngaku, tapi pelaksananya bagaimana? Tuh, Nabi memerintahkan kayak gini, ya kan? Yang selanjutnya, orang wa yuhibbul mala wa yansaunal hisabah. Orang sibuk mencintai harta. Ya, mencintai harta. Wa yuhibbul mala fayastagiluna bijamihi, dengan cara sibuk mengumpulkan harta. Wa yansaunal hisabah, dan dia lupa bahwa harta itu akan dihisab. Ditanya Pak, yafgoluna an hisabillah iyyahum fa innal mala halalahu hisabah wa haramahu iqobah. Harta yang halal aja dihisab, apalagi harta yang haram. Yang halal itu ditanya nanti dari mana, buat apa, dan dikemanain. Itu ditanya. Fa innal halala hisabah. Harta yang halal aja dihisab, dihitung, ditanya. Wa in haramah iqobah. Kalau harta itu jalan yang haram, langsung disiksa, nggak ditanya lagi, begitu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita punya harta, setiap hari kita keluarin tuh infaknya Pak. 100.000, 2,5% berapa? 2.500 masukin kotak amal. Insya Allah selamat kita. Nggak ditanya. Karena akan ditanya itu Pak. Di sini dikatakan fa innal halalah hisabah. Kalau harta itu harta halal, pasti dihisab, ditanya. Apalagi harta yang haram, langsung disiksa, nggak ditanya lagi, dihajar gitu maksudnya Pak. Ya. Yang terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansaunallah. Dia cinta kepada diri dia sendiri, wa yansaunallah, dan dia melupakan Allah. Bi ayyattabi'u murada anfusim, dengan cara mengikuti hawa nafsu dia sendiri. Melupakan Allah, dia mengikuti hawa nafsu dia. Wa yatrakuna awamirillah, dan meninggalkan perintah Allah. Hum min buraun, hum minni buraun. Nah ini paling berat Pak. Hum minni buraun. Mereka itu buat saya buro itu sangat jauh Pak. Jauh sama Nabi. Ya, jauh banget tuh. Hum minni buraun, hum mereka itu minni dari saya buraun, jauh. Buada itu sangat-sangat jauh Pak. Boro-boro ngeliat Nabi Pak nanti di akhirat. Ketemu aja kagak. Ya kan, jauh. Karena apa? Selalu sibuk mencintai diri dia, tapi dia melupakan Allah. Jangan ya Pak ya. Hidup cuma satu kali Pak. Nggak ada ulangannya. Kalau bola ada siaran ulang. Ya kan? Hum munni buraun wa ana minhum bariun. Dan saya dari mereka bariun, jauh. Kata Nabi. Jauh Pak. Kalau orang yang cinta sama diri dia sendiri tapi dia nggak cinta sama Allah. Ciri orang yang cinta sama Allah, orang yang sering melakukan amalia soleh, bukan amalia salah Pak. Ngaji, sholat, ya kan? Udah sholat kita kagak bener, jangan sendirian Pak, udah berjamaah, ya kan?
Berjamaah sholat kita bingung nih bagaimana niatnya, bagaimana wudunya, bagaimana bacaannya, kagak bisa, dia diem aja sembahyangnya. Yang penting gua ngadep ngulon, gak bisa begitu Pak. Ada syarat dan rukun dalam sholat itu. Makanya diharuskan berjamaah. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya, paham? Iya nanya Pak, ngaji mah biar pinter. Ya, ini udah 25 menit, 5 menit lagi. Paham ya? Jadi intinya hadis ini, 2 hadis ini 10 hadis Pak. Ya, saya bacakan, insya Allah ada manfaatnya buat kita. Tabarukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan Nabi yang ditulis oleh ulama melalui di dalam kitab. Kita baca. Kita nggak bisa baca, didengerin dah. Ada yang bisa baca. Insya Allah dapat keberkahan, arti tabarukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita doakan semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu cinta ilmu Pak. Kalau orang cinta ilmu, kemanapun ada ilmu didatengin. Karena apa? Ilmu adalah sifat Allah. Kalau kita cinta sama ilmu, berarti kita cinta dengan sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu. Iya kan? Hayat sama bahasa. Ada sifat ilmu, berarti sifat Allah. Kita mempelajari sifat 20, yaitu adanya sifat ilmu yang ada di pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang masih hidup, dan juga dosa orang tua kita yang telah meninggalkan dunia. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, dan Allah kasih kemudahan segala urusan kita. Yang tadinya macet biar lancar, yang tadinya rezeki kita biar besar, yang tadinya kita belum ada rezeki kita biar jadi ada dan banyak. Dan juga kita doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan yang terakhir, apabila kita dipanggil oleh Allah melalui malaikatul maut, melalui malaikat Ijrail, kita minta meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, baik penghabisannya, bukan jelek di akhirnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah libtighai mardatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.